Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah, saya akan selalu membagikan ilmu-ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu yang benar. Hukumnya wajib. Dan sekarang saya akan memberitahu tentang ilmu tentang sifat semua manusia ya. Kita harus tahu, semua manusia yang masih hidup pasti ada kehidupan yang ada dalam raganya yaitu ruh. Dan ruh itu disimpan oleh Allah di dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi ruh berada di dalam hati. Jadi hati ini ruh ya, kehidupan kita di dunia yang berada dalam raga. Dan sifat ruh ada 3 tahap. 1. Sawamiyah. Apa itu sahwat? Sahwat itu keinginan. Di setiap manusia yang masih hidup pasti ada keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin pakaian, ingin rumah bagus dan sebagainya. Itu sahwat namanya ya. Dan yang kedua, sifat ruh lawamiyah atau kasih sayang. Di semua manusia ada sifat kasih sayang. Seperti contoh, sayang kepada anak, kepada suami, kepada saudara. Di semua manusia pasti ada sifat kasih sayang atau lawamiyah. Dan yang ketiga, mutmainah atau jiwa tenang. Dan di semua manusia pasti ada jiwa tenang. Contoh, kita punya makanan, punya pakaian baru, punya uang, punya rumah baru, hati kita tenang. Itu namanya mutmainah atau jiwa tenang. Dan kita harus tahu Tuhan telah memberi kita modal ya, yaitu raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia. Dan raga fungsinya di kepala yaitu otak. Dan kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Tuhan telah memberi 2 jalan kepada seluruh manusia. 1 jalan benar yang datang dari Tuhan melalui para rasul, yaitu kitab suci ya. Dan 2 jalan salah, yaitu yang sudah keluar dari kitab suci, yang datangnya dari setan. Dan kita manusia tinggal pilih, mau pilih yang mana. Jadi bukan ketentuan Tuhan kita masuk surga, kita masuk neraka, bukan takdir dari Tuhan. Tapi tergantung kita mau pilih yang mana. Mau pilih jalan benar yang diridhoi oleh Tuhan, yang kesananya ke surga setelah mendapat keriduannya. Mau pilih jalan yang salah, yang dimurkai oleh Tuhan, yang kesananya menuruti setan sampai ke neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau pilih yang mana. Dan apabila kita memilih jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci, dan di dalam kitab suci sudah tertata rapi cara-cara kita kehidupan, cara menyembah kepada Tuhan, cara berakhlak kepada sesama manusia, cara bersosial dengan hewan, cara bersosial dengan tumbuhan, dengan air sudah ada tata caranya. Dan apabila kita menuruti jalan yang diperintah oleh Tuhan yaitu dalam kitab suci, maka ruh kita tahu jalan kebenaran ya. Dan ruh kita akan mengarahkan raga ini kepada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Tuhan. Dan apabila kita menuruti jalan dari Tuhan, perintah Tuhan, sifat syahwat yang ada dalam ruh kita, dalam hati kita akan terkendali. Contoh, sebagai manusia pasti ada marah ya, pasti ada marah karena itu sifat syahwatnya, ada marah. Apabila orang lain menyakiti kita, membenci kita, memfitnah kita, pasti manusia pasti akan sakit dan marah. Tetapi kalau kita tahu jalan benar dari Tuhan, marah kita, syahwat kita yang sakit hati dan marah kepada orang lain tersebut bisa terkendali. Jadi bisa menahan nafsu untuk marah kepada orang tersebut. Paling juga apabila tahu jalan benar, marah kita bisa dikendalikan ya oleh sifat tahu kita jalan kebenaran dari Tuhan, yaitu syahwat itu bisa dikendalikan. Contohnya ada orang yang memfitnah, mencaci, kita datangi, kita nasihati kepada jalan yang benar. Apabila kita tahu jalan benar bisa mengendalikan syahwat. Tetapi apabila kita tidak tahu jalan yang benar dari Tuhan, apabila ada orang yang mencaci kita, memfitnah kita sampai kita dibenci oleh orang banyak, apabila syahwat tidak tahu jalan benar,
roh kita, maka syahwat akan dimasuki oleh syaitoniyah dan menjadi nafsu amarah. Contoh, karena marah kepada orang yang mencaci kita, memfitnah kita, akhirnya ruh kita sawamiyah sudah dikendalikan oleh setan menjadi nafsu amarah, timbul sampai terjadi pembunuhan. Contohnya kan banyak orang yang dibunuh, dimutilasi, itu orang yang membunuh syahwatnya sudah dikendalikan oleh syaitoniyah dan menjadi nafsu amarah. Nah ya, jadi kita harus tahu. Jadi cara mengendalikan syahwat yang ada di semua manusia dengan tahu jalan kebenaran dari Tuhan. Ya, dan sekarang cara kita tahu jalan benar dari Tuhan dengan cara mendatangi ilmu-ilmu yang benar ya, ilmu dari seperti ulama, kiai yang ilmunya benar-benar meluruskan kepada akidah dari Tuhan. Ya. Dan sifat sawamiyah kita akan terkendali ya. Jadi sifat marah kepada orang lain, benci kepada orang lain itu bisa dikendalikan apabila kita tahu jalan benar. Dan apabila kita bisa mengendalikan syahwat dan menjalankan perintah Tuhan, maka ruh yang ada dalam hati kita menjalankan perintah Tuhan yang dalam agama Islam disebutnya Allah, kita menjalankan perintah Allah dan setiap napas kita yang keluar dari hidung dan mulut kita hanyalah Allah, Allah, Allah. Jadi bukan terus berwirid Allah, Allah, tetapi kita menjalankan perintah yang disuruh oleh Allah dan napas kita yaitu ruh kita yang mengeluarkan kehidupan yaitu napas akan selalu bernapas Allah, Allah, Allah. Dan akan keluar dari jasad kita yaitu apabila kita meninggal, ruh berpisah dengan jasad, maka ruh kita akan menuruti kepada Tuhan sampai ke jannah atau surga setelah kita mendapat keriduannya. Dan apabila syahwat kita tidak tahu jalan benar karena kita tidak mau mendatangi ilmu-ilmu yang benar, maka syahwat akan dikendalikan oleh syaitoniyah dan akan menjadi nafsu amarah. Dan apabila kita menuruti nafsu amarah, maka ruh kita yang akan keluar dari napas kita hanya yang kita turuti, yaitu setan, setan, setan. Dan apabila keluar dari raga kita, ruh kita, maka akan menuruti setan sampai kelak ke neraka ya. Jadi kita harus tahu semua manusia pasti ada syahwat kecuali kalau syahwat dikendalikan oleh kita dengan ilmu yang benar. Sekian ya dari saya tentang ilmu ini. Mohon maaf. Sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.